Oke. Sekarang kalau misalkan saya tanya ke ada Calvin di sini. Calvin Ivanokosasi ada? Ada. Ada Theophilus? Halo Theophilus? Ada, Bu. Ya, Theo, kalau Bu Susan tanya, kalau jarak dari titik A ke bidang EFGH, yang mana? A ke bidang yang di atas ini, EFGH. AE, Bu. AE, oke. Oke. Sekarang saya mau tanya Rafael. Rafael, kalau Bu Susan tanya, Ya, Bu. kalau jarak titik B ke bidang ADHE, B ke ADHE. BKA. Yang BKA. Oke, pintar. Sekarang kalau bangunnya ini yang nomor 2 ya, saya mau tanya ada si Hans. Hans? Nggak ada ya? Oke, yang lagi bareng Chelsea sama Veve. Kalau Ibu Susan tanya jarak dari titik K yang nomor 2 ya, K ke bidang OPQR. KO, Bu. Oke, pintar. Sekarang saya mau tanya Angelica Eunike. Kalau dari Q ke bidang KLPO. Q ke KLPO. Q ke P, Bu. QP, oke, si QP ya. Oke, jelas ya, Nak ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, berikutnya, aduh. Tunggu ya, Nak. Saya mau admitin dulu. Nah, ada sebuah kasus, ya. Ada tiang penyangga dibuat untuk menyangga atap sebuah gedung. Nah, tiang penyangga itu menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Ada tiang penyangga, dia itu menyangga atap sebuah gedung atau rumah. Nah, dari gambar di atas, kalian cermati kayu penyangga dan atap. Dapatkah Anda menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga itu seminimal mungkin? Nah, ini ilustrasinya, ini atapnya, ini kayu penyangga. Nah, dia tuh kan menyangga si atap. Nah, supaya si penyangga itu tuh panjangnya minim, seminimal mungkin, maka syaratnya apa, Nak? Supaya dia tuh minim. Ada yang bisa bantu jawab? Apakah dia itu ke sini, kita tarik ke sini, pojok sini, atau tegak lurus ke atas? Nah, supaya dia tuh paling pendek ketika apa keadaannya? Mungkin boleh bantu jawab Vero Anderson. Open kamera, Vero. Halo, Vero. Kalau tidak nyaut, saya anggap alfa ya. Berarti kalian tidur lagi nih. Vero. Saya panggil sekali lagi ya, Vero. Oke, saya catat ya. Berarti Vero ini nggak aktif. Saya laporkan nanti ke wali kelas. Oke, bantu jawab lagi. Saya minta bantuannya. Randy Chandra, bisa bantu Ibu, Nak? Dia itu panjangnya minimal ketika apa? Kalian bisa lihat di sini. Ketika? Tegak lurus, Bu. Kenapa, Nak? Tegak lurus. Oke, bagus sekali. Nah, panjangnya kayu itu akan minimal atau paling minimal itu ketika posisi dia itu tegak lurus ya, ketika dia tegak lurus dengan atap. Kalau kita tarik ke sini kan dia tidak tegak lurus, dia panjang ya, Nak ya. Kalau kita tarik ke atas ini juga panjang. Dia tuh paling minimal ketika posisi dia tegak lurus ya. Sudah tahu ya, Nak ya, konsepnya dari jarak titik ke suatu bidang itu ketika posisinya dia tuh tegak lurus. Oke. Saya lanjutkan kembali.
Nah, contoh soal pertama. Ada kubus, kubusnya namanya ABCDFGH, panjang rusuknya 4. Saya nyalakan pointer saya dulu. Sebentar. Oke. Nah. Tunggu ya. Sebentar ya nak ya, sepertinya laptop saya nih ngambek. Oke. Nah, di sini itu kubusnya punya panjang rusuk 4. Nah, lalu titik AFGH, AFG dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Ya, ada bidang di sini, seperti gambar di samping. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Ada titik B di sini. Ya, jarak dari titik B ke bidang yang miring ini yang mana? Apakah ke BF? Tentu bukan ya, Nak ya. Karena apa? Dia tuh kan miring nih. Kalau ditetel ke sini kan dia miring kan. Apakah ke BA? Bukan juga ya. Karena dia kan miring tuh. Di sini bentuknya kan bukan tegak lurus. Berarti supaya tegak lurus kita tarik kemana? Ada yang bisa bantu jawab, Ibu? Kita tarik ke sini ya, Nak ya. Tegak lurus ini. Duh, sorry. Nah, ini tegak lurus. Bisa kebayang Nak ya? Jadi kalau misalnya Ibu punya ini tuh apa namanya? Anggap aja ini bidang miringnya ya Nak ya. Ini bidang miringnya, ada titik B di sini, berarti jaraknya tuh yang tegak lurus ini. Di sini membentuk sudut 90 derajat, bukan dia yang ke atas, bukan dia yang ke bawah sini, tapi dia yang tegak lurus sama bidang. Bu, apakah harus di tengah-tengahnya bidang sini? Enggak. Pokoknya yang penting tegak lurus sama ini. Ini dia di pojokan sini, nggak apa-apa. Yang penting dia kan sudah tegak lurus. Oke. Nah, dari sini kita bisa pakai bantuan segitiga, siku. Kita tarik keluar aja bangunnya, Nak ya. Kita tarik di sini. Ini kita gambar. Ya, di sini itu si B, di sini F, di sini A. Ya, sudah kebayang di mana AB-nya itu sudah diketahui 4, FB-nya juga 4. Nah, saya mau tanya ke Grego. Grego, AF-nya berapa, Grego? AF. Grego. Ayo, jangan pura-pura ini nih. Gregorius. Saya hitung ya. Panggilan 1, Grego. Ya, halo Bu, bentar Bu. Hari Bu. Ya, belum pakai seragam ya? Baru bangun Bu, bentar Bu. Oh, ya, kamu mah. Oke, bantu saya deh selain Grego. 4 akar 2, Bu. Oke, suara siapa ini tadi? Evan, Bu. Oke, Evan. AF-nya itu 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena F adalah diagonal apa nak? Bidang. Bidang. Di sini 4 akar 2. Pokoknya inget-inget terus ya. Diagonal bidang itu tinggal nambahin apa? Akar 2 di belakangnya. Rusuk akar 2. Oke. Nah, si jarak dari B ke bidang ini adalah si B. Ini kita kasih nama apa di sini? T gitu ya. Si BT ya. Kita kasih nama di sini T. Kita kasih nama di sini T. Tuh. Tegak lurus ini T gitu ya. Si B T. Kita mau nyari BT. Nah, mau pakai bantuan yang mana, Nak? Luas atau mau pakai yang Pitagoras nih?
Karena ini kan segitiga sama kaki, ya. Si AB sama si BF itu kan sama panjangnya, sama kaki. Berarti setengahnya AF itu adalah, atau AT itu, 2. ya, AT itu setengahnya dari si BF. Ya. Sedangkan si BF-nya itu tadi sudah diketahui, setengahnya dari BF-nya adalah, kok BF sih seharusnya AF ya. Setengahnya dari AF. AF-nya itu tadi 4 akar 2. Berarti si AT-nya adalah 2 akar 2. Ya. Ini kita pakai bantuan setengah segitiga ini aja. Pakai rumus Pitagoras, berarti BT adalah akar dari, Jessica Chandra bisa bantu Ibu. Kita kan mau nyari BT nih. Ya, bisa pakai bantuan yang mana? Yang miringnya adalah A, B. A, B, kuadrat dikurangi dengan, oke, A, T, bentar ya, ya ampun, kuadrat. Oke, diperolehlah AB-nya sudah diketahui, 4 dikuadratin, 16, dikurangi AT dikuadratin, ini tadi ya, 2 akar 2 dikuadratin berapa, nak? 8 ya, 2 dikuadratin kan 4, akar 2, 4 kali 2, 8. Jadilah diperoleh adalah akar 8 atau 2 akar 3. Oke. Boleh silahkan di screenshot, saya berikan yang rapi dulu. Saya ada yang sudah saya ketik semalam. Nah, itu yang sudah saya itu. Silahkan beri di screenshot, nak. Sudah? Sudah ya? Oke. Lanjut ke berikutnya. Contoh soal nomor 2. Nah, diberikan limasnya namanya limas T, A, B, C, D, dengan alasnya persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Diagonal AC dan BD. Dia di tengah-tengahnya ya perpotongannya. Jika AB, BC, CD, AD 6, kita kasih dulu AB, BC berarti di sini 6. Di sini juga 6. Ya. TA, TB, TC, TD 3 akar 6. Berarti ini yang rusuk miringnya 3 akar 6. Tinggi limas. Nah, tinggi limas yang mana? Yang tengah-tengah, Bu. Siapa tadi yang jawab? Jose, Bu. Yang mana, nak? Yang tengah-tengah dari T ke titik O. Ya, betul. Jadi tinggi limas itu dia yang tegak lurus sama bidang alas. Si T ke O. Ya, ingat ya. Tinggi limas itu si T ke O. Nah, bukan yang TD, bukan yang TA, bukan yang TB. Dia kan miring, bukan ya. Tapi si TO, dia yang tegak lurus. Jadi kalau ini alasnya, ini itu tingginya tegak lurus sama alas. Ya. Oke. Yang ditanyakan, berapakah jarak antara O dengan bidang TBC? O ini dengan bidang TBC, bidang yang warna hijau. Apakah Ibu Susan tarik dari O ke sini, ke garis BC di sini tengah-tengah? Betul tidak, nak? Kira-kira. Apakah dia itu jarak terpendeknya? Bukan kan? Karena apa? Kalau Bu Susan tarik ke sini, ini itu tidak tegak lurus. Bisa kebayang nggak? Kalau ada sisi miring di sini. Nah, ini miringnya ya. Ini garisnya. Apakah yang Bu Susan tarik ke bawah sini kan enggak, dia nggak tegak lurus kan? Nah, bukan kan ya, ini nggak tegak lurus. Apakah di atas ini juga tidak tegak lurus?
Kenapa Bu Susan mukanya daun-daun gitu ya? Oke. Belum saya ganti, Nak. Maaf ya. Tapi yang tegak lurus itu ketika dari titik O-nya kita tarik ke mana? Ke sini ya, Nak ya. Yang tengah-tengah sini. Nggak tengah-tengah juga sih. Pokoknya yang tegak lurus. Bu Susan akan tarik dari sini ke sini. Pokoknya dia tuh yang penting dia tuh tegak lurus sama si bidang T, B, C. Saya gambarkan saja di luar gini ya. Set. Nah. Kebentuklah nanti di sini segitiga. Tuh. Terbayang kan, Nak? Tuh. Dia yang tegak lurus gini. Kita kasih nama aja yuk di sini. Kita kasih nama apa ya? Saya contek dulu dari yang setelahnya. Bu Susan kasih nama Q. Oke, Bu Susan kasih nama di sini Q. Kita kasih nama di sini Q. Oke, Bu Susan keluarin dulu segitiganya biar terbayang. Set. Set. Oke, ini tegak lurus. Di sini yang si O. Di sini yang Q. Di sini T. Nah, di sini Ibu kasih nama, tadi Ibu kasih nama apa ya? T. Di sini Bu Susan kasih nama T. Di sini T. Oke. Rachel. Caroline Rahel bisa bantu Bu Susan. OP-nya sudah diketahui belum ya, Nak ya? OP. P itu di sini nih. OP setengahnya dari AB. Kalau AB-nya 6 berarti OP-nya 3, Bu. 3. Oke, 3. Jelas ya, ini kan setengahnya tadi ya. Lalu TO-nya tinggi 5 kan tadi TO sudah diketahui di soal? 6, Miss. Sudah 6. 6. Oke. Lalu dari sini 6 sama 3 kita bisa ketemu yang mana? Pythagoras. Pitagorasnya ya. Kita bisa cari si TP, ya kan? Si TP itu pakai Pitagoras dari akar yang mana? TO ya TO Neo kuadrat dikurang OP kuadrat. Dikurang apa ditambah? Kalau nyari sisi miring, Ditambah, Miss. OP Kuadrat. Oke. 6 kuadrat. Berarti berapa 6 kuadrat? 6 kuadrat 36. Tambah 9. Akar 45. 45 itu kita bisa sederhanakan ya. 45 itu kan 9 dikali 9 kali 5. di mana 9-nya bisa kita akar 3. 3 akar 3. Aduh ya Tuhan. Oke. Akar 3. dapat deh. Di situ TP-nya 3 akar 5. Iya, Nah, tapi TPK yang kita cari kan bukan. Kita kan mau nyarinya tadi OQ, ya kan? Nah, dengan bantuan apa kita bisa ketemu OQ? Ini tadi 3 akar 5 ya ketemu ya. Ini yang mau kita cari nih. Nah, apakah pakai Pitagoras lagi? Apakah ini itu setengahnya? Kan enggak, kamu bisa lihat di sini tuh. Ketika besutan tarik O ke Q, dia itu kan nggak pas di tengah-tengahnya. Karena apa? Ini kan tidak sama kaki. Nih hati-hati ya, TO sama OP itu nggak sama kaki. Jadi belum tentu yang besutan tarik ini itu setengahnya dari TP, enggak ya nak ya. Nah, bisa pakai bantuan apa? Ada yang bisa bantu jawab? Yang luas itu bukan, Bu. Pintar ya. Kita bisa pakai bantuan luas ya. Ingat ya nak ya, mencari luas itu yang bangun ini bisa dengan 2 cara. Cara pertama, kamu pakai alasnya itu si OP, tingginya nanti TO. Ya. Yang kedua, bisa jadi kamu pakai alasnya itu yang TP, tingginya adalah si OQ. OQ yang akan kita cari. Oke, yuk kita terus yuk. Dengan bantuan luas segitiga, apa namanya itu, TOP ya. Bisa kita dapat dari setengah. Aduh. Bentar ya, Nak. Pointer saya. Sebentar.
Oke, ulang ya. Bisa pakai bantuan setengah. Kita pakai alasnya yang TP ya. TP kali OQ itu akan sama dengan, kalau kita cari dengan cara setengah kali alasnya yang OP, tingginya yang TO. Ya. Setengahnya boleh Bu Susan coret tidak, Nak? Boleh ya? Sama-sama kita nih coret nih. Kan sama-sama punya setengah. Boleh? Ya. TP-nya kita masukin yuk. TP-nya adalah 3 akar 5. OQ-nya yang mau kita cari. OQ. OP-nya yuk. OP-nya 3 kali 6. Bu Susan boleh coret nggak 3-nya, Nak? Boleh ya? Boleh. Sama-sama kita bagi 3. Nah, biar simpel. Nah, berarti tinggal tersisalah akar 5 OQ itu sama dengan 6. Supaya ketemu OQ saja kita bagi akar 5. Aduh, ya Tuhan. Ya. Di sampingnya aja, Bu. Iya. Nggak kelihatan. Ini pointer saya tuh yang bagian bawah sini nih. Kalau buat nulis udah mulai sensitifnya tuh sensitifnya error. Kita bagi akar 5 jadinya OQ sama dengan 6 per akar 5. 5. Sudah selesai belum? Belum. Dikali akar 5. Nggak boleh ya kalau bentuknya itu berbentuk akar. Harus kita rasionalkan. Sion, rasionalkan tuh diapain? Masih ingat nggak pelajaran kelas 10 sama Bu Susan? Rasionalkan itu kalikan penyebutnya ini dengan sejenisnya dia ya. Ini kita kalikan akar 5 per akar 5. Supaya ini jadi nggak akar ya. Jadinya 6 kali akar 5 yang di atas jadi 6 akar 5. Per akar 5 kali akar 5? 5. Oke, ini jawabannya 6 per 5 akar 5. Yang kalian screenshot ini aja nih yang sudah Bu Susan ketik semalam. Sebentar. Nah, tuh, ini lebih cakep. Oke, sudah di screenshot? Sudah, oke. Selanjutnya, contoh soal terakhir. Suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. ABE ini segitiganya ini sama sisi. Ya, panjang BF-nya 13, BF itu yang di sini. BF-nya 13, BC-nya 12. Tentukan jarak titik A ke bidang BCFE. Kita kasih nama dulu. Tadi BF 3, BC 12. Oke. BF-nya 13, di sini 13 ya, Nak ya. Sudah diketahui 13. Lalu BC-nya itu 12. Selain itu yang diketahui adalah si segitiga AEB ini adalah sama si. Berarti ketiga sisinya itu sama. Nah, yang ditanyakan jarak dari titik A ke bidang yang ini, ke bidang BCFE. Dari titik ini ke bidang miring ini. Yang tegak lurus kemana berarti? Kita tarik ini ke sini ya, Nak ya. Kita tarik ini ke, nah ada titik ke sini, tengah-tengah sini. Nah, oke. Nah terus gimana nih Bu? Ini nggak tahu semua ini sisinya kayak mana cara nyarinya. Bantuannya cuma di sini.
Nah, dari sini kamu bisa dapat yang mana, Nak, dari ini? Bisa dapat siapa kira-kira? Ada yang bisa bantu FC. jawab? Siapa? FC. Pintar. Dari Pitagoras ini, 13, 12, kamu bisa dapat si FC ini nih. Rapikan segitiga ini ya, tuh. Nah, nih. Dari sini, kamu bisa dapat FC-nya ini adalah 5. 5. Pintar. Pitagorasnya dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Diperolehlah 169 dikurangi 144. Jawabannya adalah 25 atau 5. Jadi di sini kita dapat 5 ya, Nak ya. Ini 5. Nah, karena ini segitiga yang di belakang sama di depan kan sama. Ya, berarti si EB-nya juga 5. Karena sama sisi, berarti AE-nya pun juga 5. AB-nya juga 5. Nah, dapat kan? Terus, mau nyari ini, yang di sini nih. Yang ditanyakan kan ini, dari A ke bidang ini, berarti yang garis ini ya, A ke kita kasih nama, saya kasih nama apa ya, P. Saya kasih nama ini P. Go. Ya Tuhan Yesus. Sebentar ya, Nak. Oke, go. Coret. Khususan kasih nama di sini T. Nah, yang ditanyakan tuh si AT-nya ini loh. Nah, AT itu kan jarak dari titik A ke bidang yang B, C, F. Ini berapa? Nah, dari sini, karena dia itu segitiga sama sisi, nah ini kan kaki-kakinya sama nih tuh. Berarti dia itu membagi 2 si BE sama panjang. Ya, karena dia sama kaki, berarti dia tuh membagi ini sama panjang nih. Kita bagi 2 di sini. Berarti setengahnya dari 5 berapa, Nak? 2,5 atau 2,5 atau 5/2 ya. Karena dia sama kaki, berarti membagi ini sama panjang ini segini 5/2. Ini segini juga 5/2. Nah, kita pakai aja salah satu segitiganya yang di sini. Kita keluarin. Tuh. Saya gambarin dulu. Nah, sini si A. Ini si B. Ya Tuhan. Sebentar, Nak. Itu A, ini si B ya. Ini B-nya. Ini T-nya. AB-nya sudah diketahui, AB-nya itu 5. BT-nya berapa? 5/2, karena dia setengahnya dari si BE. Karena kan membagi 2 sama panjang ini, saya tulis aja 5/2 ya. 5/2. Nah, ini yang mau kita cari AT. Ini tegak lurus. Yuk, pakai Pitagoras. AT adalah akar dari sisi miringnya 5 kuadrat dikurangi, saya pakai pecahan saja ya, supaya nanti enak ngitungnya. 5/2 kuadrat. Oke. 5 kuadrat adalah 25 dikurangi. Nah, ini atas bawah di kuadratnya, 5-nya dikuadratin 25. 25/4. Iya, pintar. 25/4. Oke. Samakan penyebutnya yuk, jadikan per 4. Ini kita jadikan per 4. 100 kurang 25. 1 ya, Nak ya. 4 bagi 1, 4. Kali 25, cepet. Dikurangi, ini bagi kali tetap 25 ya. Oke, jadinya 75/4. ya, 75/4. Aduh. Nah, disederhanain gimana, Nak? 75-nya bisa kita pecah berapa kali berapa supaya bisa diakar? 25 kali 3. 25 kali 3, pintar. 25 dikali 3. Per 4. 25-nya diakar bisa kan? Ini keluar 5. 4-nya keluar per 2.
Tiganya kan nggak bisa diakar, ya udah biarin aja dia di dalam akar. Nah, inilah yang paling sederhananya. Jadi jarak A ke bidang yang B, C, F, E adalah si AT dengan panjangnya ada 5/2 akar 3. Nih, screenshot-nya yang ini aja nih, yang sudah cakep. Nah, tuh. Boleh silakan di screenshot. Ibu mau lihat soalnya belum aku foto. Oke, sebentar. Nih, silakan di screenshot. Sudah di screenshot? Udah. Ini pembahasannya nih yang cakep. Sudah? Sudah ya? Oke, selanjutnya. Oke, selesai hari ini. Tugas ketiga, cuman 1 nomor doang. Kerjakan soal di buku cetak kalian, halaman 25, nomor 23A, B, C. Nah, nomor 23A itu menggambar sketsanya. Gambar sketsanya, ya, kalian gambar yang rapi karena nilai kerapihan dari gambarnya juga Ibu perhitungkan. Di gambar yang rapi, kerjakan juga nomor B sama C untuk bagian perhitungannya. Lalu kalian foto seperti biasa, attach ke Google Classroom. Nah, batas waktu pengumpulan Rabu jam 3 ya. Karena cuma 1 nomor kan gampang. Ini masih jam 8:15. Oh, masih lama kan Ibu sampai jam 9-an. Ya, sampai jam 3. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke. Bu, Yes. saya boleh minta slide-nya berikutnya nggak, Bu? Yang Slide nomor yang? 3 soalnya. Slide yang mana? Nomor 3. Yang terakhir. Oh, soalnya ini. Ya, Nah, ya ya di ini. screenshot ya, di screenshot, Nak. Ntar dulu, Bu. Yang caranya. Oh, caranya. Nih. Screenshot, Ya, Bu. Pak. Sudah? Oke. Hmm. Kalau sudah, sekarang tinggal Ibu absen. Saya stop share screen dulu. Oke. Yuk, silakan kameranya dibuka. Oh ya, yang belum absen, nih link absennya saya kirim lagi. Baru 83 respon yang absen ya. Selesai Zoom, saya tutup loh absennya. Ingat, absen dulu. Ibu itu kenapa ada hijau-hijaunya, Ibu? Ibu mau ngubahnya gimana caranya bentar ya. Ibu absennya di mana, Bu? Abu Itu absen. saya kirim di, loh kok di private sih sebentar. Saya kirim di chat. Nah, tuh absennya tuh. Yo, silakan diklik linknya. Sudah absen? Ibu, Ya? tadi saya nggak sengaja mencet jam 8, Bu. Pencet jam 8. Iya, Bu. 8:37, Bu. Ya udah, ini siapa nih yang bicara? Awe, Bu. Oh ya, Awe. Makasih, Bu. Oke. Open kamera, saya mau foto kalian. Saya rekam dulu partisipannya.
Bentar ya. Oke. Yuk saya foto ya, Nak ya. Slide ke-1. Denny Valentino, buka kamera. Brenda, oke. Slide ke-1. Oke. Slide ke-2. Oke. Slide ke-3. Jerry, mana Jerry? Kok tembok doang? Jerryan. Jerry. Ya, Bu. Mana seragamnya? Pakai seragam tidak? Ayo. Oh iya, bentar. Aduh. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Jerry, ayo Jerry, cepetan. Joel. Jangan ditutup dulu kameranya, nah ya, nanti geser lagi nih slide-nya. Joel, Jerry. Julian, kok gelap? Halo, Jul. Jerry, udah belum, Nak? Hitung ya, 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baiklah.